Selamat pagi ya, Lo. Pagi Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, di sini aku Ara yang bakal jadi konselor kamu selama 1 jam ke depan. Kalau boleh tahu, hari ini udah ngapain aja nih? Tadi bangun tidur, terus ada kuliah online sih Kak. Udah gitu toh. Kalau keadaannya gimana? Cukup baik. Cukup baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Kesibukannya tuh sibuk kuliah sama nugas aja Oh, sih. iya, cukup produktif. Oke, sebelumnya aku juga udah sempat baca sekilas tentang Google Formulir pendaftaran konseling kamu. Aku juga sempat baca tentang gambaran-gambaran masalah kamu. Sebelumnya sini aku mau minta tolong sama kamu buat isi info konsen di sini. Kamu bisa tulis nama, terus sesuaikan sama penjelasan dan kamu bisa tanda tangan. Terima kasih ya. Oke, lanjut aja. Sebelumnya aku mau tanya nih, dari sesi konseling ini, Elok sendiri tuh mau cukup didengarkan aja atau mau diberi masukan juga? Kalau bisa sih saya didengerin sama dikasih masukan gitu ya Kak. Oke oke. Kalau tadi bilang mau didengarkan sekaligus diberikan masukan, di sini aku juga mau kasih tahu tujuan dari sesi konseling hari ini. Di sesi konseling hari ini kita bertujuan untuk sama-sama bareng diskusi bareng mendiskusikan tentang gimana meraihkan masalah kamu, terus sekaligus kita cari bareng-bareng nih cara jalan keluar dari masalah kamu. Oke, mungkin bisa langsung aja dimulai dari Erok sendiri. Apakah udah siap untuk bercerita atau belum? Sudah Kak. Sudah siap. Oke, sebenarnya juga aku mau bilang di sini Erok bebas kok mau cerita apa aja, mau cerita apa gimana, mau ekspresi pun apapun boleh kok. Jadi bebas. Yang penting yang nyaman aja ya. Oke. Oke, berarti dari cerita Elok tadi itu, Elok tuh ngerasa sempat kesel gitu ya, karena di saat itu Elok lagi nggak ngerasa baik-baik aja, tapi harus dapat limpahan-limpahan emosi negatif dari teman Elok sendiri yang bercerita tentang pacarnya itu, tentang masalahnya. Kalau boleh tahu, itu udah berlangsung cukup lama kah atau gimana? Berarti selama kurun waktu yang cukup lama itu, Elok menanggapnya itu cukup baik, tapi dari Elok sendiri itu sebenarnya dalam diri itu merasa gimana? Apakah cukup capek karena kan sering juga nggak jelasnya atau gimana? Ya, berarti dari Elok sendiri itu saya tahu ya kalau teman Elok sendiri itu cerita tentang hal yang berulang kali sama, dan Elok juga udah berusaha nih buat ngasih tahu dan ngasih respon juga yang baik ke dia, tapi ternyata dia masih sama aja dan akhirnya Elok itu merasa capek dan kesal ya. Betul? Iya betul. Oke, kalau betul, dari Elok sendiri ada niatan nggak sih kayak untuk menghilangkan rasa kayak capek dan kesal terus-terusan gitu, atau mau ya udah kayak gini aja jalanin terus, atau pengen keluar nih dari fase ini? Berarti kalau dari cerita yang barusan Elok ceritain itu, Elok itu tipikal yang pertemanannya kayak gimana menurut Elok sendiri? Kalau tadi bilang berusaha melakukan segala cara gitu biar pertemanan nggak renggang, berarti apakah dari Elok sendiri itu punya trauma pertemanan di masa lalu, dan apakah konteksnya juga sama kayak yang sekarang atau gimana? Oke oke, berarti aku ingin meluruskan juga nih. Berarti kalau dari Elok sendiri itu merasa tipikal pertemanan Elok ini itu yang dimana Elok ini sebagai pendengar dan orang lainnya itu sebagai yang lebih aktif itu ya. Jadinya Elok berusaha banget buat jaga perasaan mereka. Tapi dari hal tersebut tuh malah buat kadang Elok tuh nggak bisa terbuka secara penuh gitu ya. Masih ada yang sering Elok tutupin karena takut menyakiti atau mengganggu gitu perasaan orang lain. Kalau boleh tahu, apakah ini tuh berarti ada sangkut pautnya nih sama cerita yang di awal tadi, gimana Elok tuh selalu berusaha buat nanggepin teman Elok yang sudah terus tentang pacarnya itu. Jadi Elok tuh kayak memiliki rasa takut menyinggung kah, atau kayak takut nanti tinggalkan lagi, apakah itu berarti ada sangkut pautnya? Karena tadi itu Elok juga sempat bilang katanya juga Elok tuh pengen nih berubah atau sebenarnya meninggalkan fase di mana Elok tuh masih terus-terusan memaksakan diri untuk orang lain, tapi Elok ini nggak bisa nih buat memberi batasan atau sebenarnya memberi yang lebih gitu kepada diri sendiri. Benar? Betul. Betul. Oke. Oke, sebenarnya makasih banyak ya dari
dari cerita yang tadi udah lumayan banyak juga, Ella tuh udah berhasil dan berani nih buat mengungkapin yang sebenarnya Ella tuh rasain. Mungkin sebelum kita bertemu di sesi konseling ini tuh Ella baru merasa kayak abu-abu gitu, sebenarnya ini yang aku rasain itu bener apa salah sih, kayak aku boleh nggak sih ngerasa aku sebenarnya itu agak kurang sreg, aku kurang setuju, tapi mungkin lagi aku harus kayak gini. Nah tapi karena di sesi konseling ini anak itu bebas mau cerita apapun, mau ekspresikan apapun, aku mau berterima kasih banyak karena anak udah mau cerita, udah berekspresi. Nah mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng, karena tadi juga Elo kan sempat bilang ya selain mau didengarkan juga mau nih untuk diberi masukan. Nah aku juga mau izin nih untuk memberikan sedikit masukan. Kalau dari cerita yang aku tangkap dari anak cerita tadi itu, Elok ini tuh tipikal yang temannya itu pengen memprioritaskan teman tapi belum bisa nih untuk memprioritaskan diri sendiri. Sebenarnya menurut aku sendiri itu tuh adalah hal yang sangat bagus, karena itu tuh berarti pertemanan Elok itu bagus karena Elok bisa menjadi orang yang baik gitu buat teman Elok. Tapi aku juga mau boleh lupa kalau Elok tuh juga harus baik sama diri sendiri. Jadi kalau dari sesi kali ini tuh kita udah sama-sama tahu ya kalau dari uraian masalah-masalah yang sudah diceritakan tadi, salah satu cara keluarnya itu adalah dengan kita membuang pembatasan, terus kita juga bisa memprioritaskan diri sendiri dan menjadi ini tuh sebuah kebiasaan gitu ya. Oke, mungkin kalau dari hal tersebut sudah cukup, apakah dari anak ada yang masih ingin disampaikan gitu? Oke, kalau boleh tahu gimana nih perasaannya setelah sesi konseling ini tadi? Sebelum mengakhiri sesi konseling ini, aku harap dari sesi konseling ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak karena sudah mempercayakan aku sebagai konselor kamu di sini. Aku juga berterima kasih karena Ella sudah mau bercerita banyak banget, udah mau mendengarkan, udah mau sama-sama diskusi bareng. Aku harap kamu juga bisa menjadi lebih baik ya ke depannya. Mungkin kita bisa akhiri sesi konseling hari ini. Sebelum mengadakan sesi konseling selanjutnya atau yang lanjutan gitu, bisa hubungi aku buat menjadwalkan sesi konseling selanjutnya. Oke, terima kasih ya lo. Sama-sama.